Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Namun sebelum panjang lebar nanti kita ngobrol, terlebih dahulu kami dari channel Rakyat Biasa mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Kami ini rakyat biasa, tak pernah putus asa. Kami ini rakyat biasa, selalu bersukaria. Selamat datang sahabat di channel Rakyat Biasa, selalu mengungkap fakta dari kisah yang ada. Pada kesempatan ini kita sebetulnya kedatangan tamu dari jauh sekali. Namun beliau sudah cukup lama tinggal di Cibaliung. Dan tentunya sebelum saya tanya banyak hal pada beliau, kita kenalan dulu. Assalamualaikum. Sehat, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Namanya Pak Gianto. Beliau ini bekerja di tambang sudah berapa tahun, Pak? 22 tahun. 22 tahun. Dan sekarang beliau memiliki perkebunan sekitar kalau tidak salah 5 hektaran, buah-buahan apa saja ada, peternakan juga di situ apa saja ada. Tetapi kali ini saya nggak bakal nanya soal itu. Ada soal yang sangat menarik, sangat unik, dan semua orang tidak bisa melakukan semua itu. Tapi saya akan tanya dulu, Pak. Bapak ini asli dari Saya asli dari Jawa Tengah. Jawa Tengah, Boyolali, ya. dari Boyolali. Ceritain dulu, Pak, gimana tadinya Bapak bisa sampai di Cibaliung? Ya, alhamdulillah. Ya, saya sampai di Cibaliung itu ditugaskan oleh suatu perusahaan. Jadi untuk bekerja di tambang di daerah Cibaliung. Di situ dengan kita sering bersama masyarakat gitu Iya. ya, akhirnya ngerasa nyaman, Betah. gitu. Jadi sampai saat sekarang udah berapa tahun nih, Pak, di Cibaliung? 12 tahun. Wah, 12 tahun. 12 tahun ya? Iya. Tapi memang sebelum ke Cibaliung waktu itu sempat ke tempat lain juga kerja? Sempat ke daerah Sumatera sama Nusa Tenggara Timur. Wah, NTT ya? NTT. Daerah Flores sana? Daerah Manggarai. Manggarai. Ya, tepatnya daerah Manggarai. Ya, pemirsa Rakyat Biasa, yang menarik dari Pak Gianto ini, jadi beliau ini sekarang posisinya memiliki 2 istri yang sah dan prosesnya secara resmi sampai pernah 8 kali sidang di pengadilan. Yang saya ingin tanyakan itu bagaimana proses dari awal sampai sekarang gitu, yang betul-betul yang saya lihat adem banget gitu. Coba Pak ceritakan, Pak, cerita awalnya gimana, Pak? Cerita awalnya ya ini cerita proses sidang. Proses ya. sidang, Pak. Proses sidang itu ya proses sidang pertama. Tapi kayaknya nggak asik kalau langsung mau sidang itu. Iya, makanya dari awal coba, Pak, ceritanya gimana, Pak? Jadi dari awalnya ya karena saya tinggal di kebun di sini, istri saya ajak juga karena ada keterkaitan di Jawa itu, ada usaha, terus anak juga sekolah terus saya mending jujur lah sama istri. Iya. Kan. Daripada saya nggak benar terus takutnya nggak benar jadi imam gitu. Iya, kan betul, intinya betul. karena ya saya ngerasa waktu itu memang masih muda kan gitu, masih muda, jadi Sekarang juga masih muda kok, Pak. terus akhirnya intinya begini. Jadi saya itu tidak banyak orang yang bilang kok kejem amat sama anak sama istri gitu kan. Iya. Kenapa kok harus dekat lagi? Ya itu yang kebanyakan orang bilang. Tapi kalau menurut saya lebih sayang sama anak istri saya. Karena kenapa? Alasannya gitu kan. Karena saya pengen jadi imam yang benar gitu. Jadi yang namanya manusia itu memang nggak luput dari salah. Tapi kenapa tidak selama agama itu tidak melarang untuk poligami gitu kan. Saya memilih untuk poligami. Yang pertama memang saya berpikir ya, dengan saya punya aset itu, kalau saya nggak poligami
saya takut dengan diri saya sendiri karena saya merasa juga iman saya itu masih cetek gitu kan. Nah, karena dengan saya itu sayang sama anak sama istri, saya punya harapan kalau saya nikah lagi itu minimal saya bisa nyaman, bisa ngejaga aset ini. Ya, alhamdulillah yang sekarang saya tanemin buah-buahan dan saya usaha untuk ternak itu supaya bisa untuk masa depan anak-anak saya juga gitu. Pak, Saya tapi Bapak dari awalnya sempat bicara dulu ke istri yang pertama sempat bicara dengan bahkan terbuka ya. dengan terbuka bahkan sempat istri saya tuh bilang ya enggak apa-apa karena istri saya ngerasa enggak pernah ngurusin saya, enggak pernah bisa ngurusin saya 100% Karena jauh. Karena saya sering tugas di luar. Iya. Gitu. Kadang dulu pernah ada 6 bulan sekali itu pernah ada waktu awal-awal saya kerja, terus ada peraturan lagi 3 bulan sekali baru pulang. Nggak tahu apa yang di benak istri saya juga nggak tahu. Pokoknya saya ngomong minta, bahkan istri saya itu membuat apa ya syarat gitu ya. Iya. Boleh monggo lo mau nikah, tapi dengan syarat minimal yang janda kembang atau yang punya anak satu. Gitu. Cuman saya balik. Kalau memang saya nggak dapet yang Dua tadi. yang single katanya, ya, saya mending tidak. Saya bilang gitu. Tapi ya alhamdulillah mungkin karena memang udah jadi nasib saya atau mungkin dibilang rezeki atau dibilang nasib ya mungkin takdir saya kayak gitu kan. Jelalah saya dapat kenal sama Gadis. yang masih waktu itu masih sekolah, cuman udah baru lulus sekolah. Ya. Pak, Masih gadis dia. dengan anak-anak waktu itu gimana? Tahu juga anak-anak? Tahu. Jadi begitu itu saya bawa ke Jawa, bawa pulang ke Jawa, saya kenalkan sama orang tua, sama anak-anak, sama keluarga. Nah, semua mengizinkan. Gitu. Tapi ketika istri di Boyolali mengizinkan, itu proses secara administrasinya gimana sih Pak? Saya belum paham waktu itu. Waktu itu? Setahu saya waktu itu yang penting istri itu ngizinin, yes oke gitu kan. Makanya waktu itu terus istri juga langsung melamar. Jadi istri saya sama bibi saya, sama bapak juga sama orang tua juga itu ikut melamar. Waktu itu ikut melamar, terus akhirnya ya ternyata setelah kita ada proses lamaran itu ternyata begitu kita mau izin ke KUA untuk nikah, Iya. ternyata saya harus ngadepin sidang dulu. Ke pengadilan ya? Ke pengadilan. Nah, saya di situ itu nggak ngerti sama sekali. Cuman saya percaya sama Gusti Allah kalau memang ini sudah jadi takdir saya, pasti akan dimudahkan. Ya, alhamdulillah saya sidangnya kudu di Pengadilan Agama Boyolali. Di Boyolali juga sidang? Di Boyolali. Di Pandeglang juga sidang? Enggak. Cuman di Boyolali saja. Itu selama 8 kali sidang itu di Boyolali? Selama 8 kali sidang itu di Boyolali. Jadi sidang di Boyolali itu ya saya lakukan itu yang pertama itu ya sidang pendaftaran. Pendaftaran. Nah, cuman saya karena waktu itu sibuk dengan pekerjaan jadi nggak bisa ngurus secara administrasi atau pembuatan permohonan dan tetek bengek gitu ya. Iya. Jadi saya pakai pengacara juga saya gitu kan. Dan adalah yaitu sidang yang pertama itu ya alhamdulillah pendaftaran diterima. Sidang yang kedua itu termasuk sidang mediasi. Jadi dihadirkan antara istri dan calon istri, termasuk saya sendiri juga di sidang di situ. Yang mediasi yang kedua itu ya? Yang kedua. Terus ada sidang yang ketiga itu, kalau tidak salah loh ini Iya, ya, iya. jelas saya ingin 8 kali itu. Iya. Itu ada sidang Gonogini. Sidang Gonogini. Ya, Pak, memisahkan. Gonogini ini berarti harus adil Pak ya? Harus rata? Harus. Enggak. Jadi Gonogini dengan saya dengan sidang Gonogini itu memisahkan nantinya, jadi itu memisahkan harta yang sudah ada itu untuk istri dengan istri yang sekarang dengan saya dipisahkan dulu, gitu. Nah, artinya tujuannya mungkin waktu itu setelah nanti deal ya, berarti ya sisa ya itu ya lembaran baru gitu loh, yang sudah ada itu ya dibagi
ini gitu, dibagi dua gitu Iya. intinya gitu. Jadi mungkin dari itu kan sebelumnya kan ada administrasi ya. Iya. Jadi kita juga udah melaporkan gitu, enggak cuma hanya dalil. Jadi kita Iya. melaporkan apa yang nanti mau disidangkan Gonogini itu apa yang kita punya. Termasuk dari sendok sampai, kalau ini harus kendaraan juga harus punya, gitu. punya, ya? Dan tidak boleh bersangkutan dengan utang, gitu. Itu nanti ada sidang yang kelima itu kalau nggak salah itu setelah Gonogini itu. Masalah pemerataan antara istri ke satu yang kedua itu harus rata, itu harus adil. Ya kalau itu mah enggak ini ya, yang jelas disidangkan. Disidangkan. Nah, disidangkan di situ bosan ini mah pembagian lah gitu. Pembagian dari apa yang udah kita setorkan, apa yang udah kita tulis di situ, yang apa yang kita punya. Iya. Termasuk waktu itu ya kita punya sapi, ya punya kendaraan, punya sepeda Honda, sampai ke sendok-sendok pun itu dihitung. Dihitung, Pak. Sendok, kasur, segala dan bengek itu dihitung semua. Jadi setelah itu ada sidang itu yang namanya sidang apa gitu, ke rumah itu. Jadi harus ada saksi. Bener enggak ini sendoknya Gianto, ini mobilnya Gianto, ini sapinya Gianto, ini kasurnya Gianto, kayak gitu. Iya. Intinya kayak gitulah. Itu masih tahap Gonogini atau untuk memastikan harta Bapak dengan istri yang pertama atau gimana itu? Masih Gonogini, Gonogini. Gonogini dulu. Dan Gonogini dan memang untuk syarat yang ke arah poligami ya, Iya. karena memang syarat ke arah poligami itu memang harus minimal punya penghasilan itu 10 juta Minimal. minimal. Oke. Pemirsa rakyat biasa atau sahabat rakyat biasa, lamun terbawa duit 10 juta. Sabar. Lanjut, Pak. Dan kemungkinan ya kalaupun punya kendaraan juga, kalau masih punya sangkutan tidak boleh gitu. Jadi kalau masih kredit, Ya tidak boleh. Nggak boleh? Harus murni. murni. Ya. Cash. Nah, setelah itu kan kita kan di situ itu bolak-balik kalau sidang di pengadilan itu memang tidak boleh cuma dalil toh. Jadi harus pakai saksi. Iya. Jadi harus pakai saksi. Jadi bener-bener lah gitu, bener-bener. Jadi dari pihak pengadilan juga investigasi ke lapangan, Pak, Ya, yang datang, ya? itu namanya sidang apa itu lupa Iya. saya itu, karena udah lama lah, banyak udah ini. Ya, setelah itu ada sidang ini apa namanya, ada sidang, jadi harus menghadirkan saksi-saksi. Saksi siapa itu, Pak? Saksi-saksi inilah, saksi-saksi yang menerangkan bahwa ini orang tua, calon orang tua, gitu. Ini orang tua saya, ini calon mertua. Nah, jadi ternyata ada di sidang yang ke-6 itu. Iya. Itu saya harus ke-6 atau ke-7 ya, itu takut salah saya itu. Yang jelas saya harus menghadirkan mertua. Mertua dari istri yang kedua. Dari istri yang pertama. Terus menghadirkan itu. Terus harus menghadirkan calon mertua. Calon mertua juga. Ya. Dan orang tua saya sendiri. Dan itu juga dilengkapi dengan saksi yang menyatakan bahwa ini orang tua saya, ini orang mertua, dan ini orang tua, gitu kan. Jadi maaf gitu ya, sekalipun istri pun nangis darah pengen suaminya untuk nikah lagi tanpa seizin dari mertua, tidak akan boleh. Sebab yang bisa memutuskan itu mertua. Mertua yang ke-1, istri satu. Ya, ini kan baru calon mertua. Calon mertua. Iya, ya mertua berarti kan gitu. Waktu itu, Pak, ada perasaan nggak bahwa kormit begini gitu, Pak? Nggak ada sama sekali kan, setahu saya kan. Semangat langsung kan? Jos aja. Saya percaya sama Gusti Allah, memang itu saya diizinin ya sudah gitu loh. Tancap gas. Tancap gas gitu ya. Gitu. Kalau untuk administrasi murah, kalau saya yakin banyak orang yang mampu gitu. Banyak orang yang mampu. Kayak gitu. Jadi sekali lagi yang bisa memutuskan itu ya dari saksi yang pertama, yaitu orang mertua gitu. Kan ditanya, bener enggak ini apa anakmu gitu. Ya bener, ini anak menantu, ya bener. Tahu enggak kalau mau nikah? Ya tahu. Sama siapa? Ya hafal nama calon istri saya. Berarti kalau mertua dari istri kita keberatan, tidak mengizinkan, Tidak bisa. Sekalipun nggak lanjut itu, Pak? nggak lanjut. Sekalipun ini
orang tua kita. Apa sekalipun ini istri kita yang Iya. nangis suaminya pengen nikah lagi, pengen dia masuk surga katanya gitu ya. Iya. Nggak bisa, nggak bisa. Tetap ada di mertua ya. Tetap ada di mertua keputusan itu. Satu ada di mertua dan kedua itu ada di penghasilan. Sebab penghasilan itu untuk menjamin juga gitu. Iya, iya. Jadi rumah juga harus dua. Betul, betul. Gitu. Kalau rumah satu ya nanti ya, pokoknya antisipasi dari aturan-aturan itu kayaknya udah jos banget lah gitu pemerintah itu. Karena kalau kata Bang Hotman, Pak, pendapatanlah yang akan menguatkan rumah tangga. Kalau pendapatannya nanti semakin di sidang tadi kan minimal 10 juta, Iya. kurang dari itu khawatir tidak akan bertahan lama. Ya, terus rumah juga dua, jadi khawatir cakar-cakaran kali Gitu. gitu. Kira-kira begitulah, kira-kira. Jadi hal-hal antisipasi itu udah ada di dalam aturan itu. Mungkin saya nggak bisa. Sidang ke-7 ke-8 itu soal apa itu, Pak? Yang Di akhir sidang Yang di akhir-akhir itu yang ke-8 keputusan. Keputusan. Ya, yang ke-7 ini yang rada heboh. Hebohnya kan harus datengin mertua sama calon mertua itu. Itu yang dari Banten ke Bojonegoro Iya, datang. iya, datang bawa saksi juga. Sorry Pak, istri yang kedua orang mana tadi? Orang Banten, Orang ya, Pandeglang. Pandeglang. Daerah ini ya, Picung ya. Daerah Bojong. Bojong, Kecamatan Bojong. Bojong ya. Jadi istri kedua beliau orang Bojong. Yang menarik ketika sidang yang ke-7, jadi calon istri dan calon mertua ini harus dibawa ke Jawa, dihadirkan di sidang pengadilan yang ke-7, harus bersaksi calon mertua ini ikhlas ridho anaknya dipinang oleh beliau. Jadi maksud saya begini, persoalan ini kan persoalan yang sah di mata hukum negara berikut agama, tetapi kan tidak semua orang bisa melakukannya ini Pak ya, sulit. Makanya kenapa Bapak saya undang ke sini, aku baru tahu ya prosesnya begitu banget gitu loh. Dari sidang ke-1 sampai ke-8 itu sebetulnya berapa bulan sih Pak? Itu setiap Lama kan? 2 minggu sekali. 2 minggu sekali? Iya. 2 minggu sekali, 2 minggu sekali, 2 minggu sekali, itu 34 bulan mungkin Pak? Sampai selesai? Sampai selesai kan berarti Berapa bulan perkiraan? kalau sebulan kan 2 kali. 2 kali ya? Iya, sebulan 2 kali. 4 bulan Pak? Iya, 4 bulan. Jadi 4 bulanan prosesnya, tidak mudah sekali. Tentunya di perjalanan banyak Enggak, segitu lancar. Mohon Segitu maaf, lancar? Segitu lancar. Tapi kalau yang kurang lancar juga ada yang cerita gitu ya. Iya, iya. Ada yang cerita pas lagi di mediasi juga ada yang mewek, nggak boleh kok itu. nggak boleh ya? Nggak boleh. Jadi memang harus care. Harus kelihatan care memang. Itu memang benar-benar tidak ada paksaan gitu loh. Kayak gitu. Jadi ada yang cemberut atau yang apalagi mewek. Ya mungkin kan ya wajar mungkin kalau Iya. nggak diloloskan atau kurang ini kan apa masalahnya, ya khawatir juga karena ada masalah. Sebab itu memang benar-benar sakral atau krusial atau keras, lebih panas sakral mungkin ya. Jadi kan mau dipakai untuk selamanya gitu kan, bukan untuk dipermainkan gitu. Pak, ketika pengadilan memutuskan oke deh boleh nikah, berarti setelah itu pulang akan gitu Pak? Setelah itu ya kita pulang akan nyari hari gitu. Nyari hari, Begitu itu ya kita tinggal ke KUA. KUA ya? Nah, KUA itu udah dapat kiriman dokumen dari situ, dari Rekomendasi dari ya pengadilan. ya nggak tahu isinya apa, nggak ngerti Ah, ya gitu, ah. kayak gitu. Karena waktu itu belum ada dokumen, belum datang ya kita masih nunggu kok belum dapat. Berarti poligami dari waktu itu sampai sekarang udah berapa tahun nih Pak? Itu tahun berapa ya? Tahun 2012 kalau nggak salah. Ya sekitar 8 tahun. Ya 8 tahun. 8 tahun lebih. 2012 ya 9 tahun ya. Bagaimana konsep Bapak menjalankan poligami ini dalam konteks keadilan gitu? Dengan pertimbangan jarak, dengan pertimbangan waktu Bapak sibuk bekerja ini dan lain. Bagaimana pola Bapak Kalau saya itu nggak punya pola, Hmm. cuman saya serahkan ke istri-istri saya aja. Jadi beliau yang punya pola, mereka komunikasi lancar Pak ya? komunikasi lancar. Luar biasa. Bahkan mohon maaf, tidur pun saya nggak pernah ngajakin salah satu pun. Gitu Pak. Dia aja yang ini. Kalau mau ngomong ke sana itu ya, biar ada tambah asik. Enggak, saya kurang-kurang yang tadi ulangi Pak maksudnya gimana? Maksud Bapak gimana? Intermiso mas. Loh, saya kecolongan Pak.
Bagi Anto. Jadi apa sih Pak nikmat atau sesuatu yang beda berpoligami secara sah ya? Artinya secara hukum perundang-undangan lah, pemerintah legalkan jelas gitu. Ya, yang jelas sisi positifnya buat saya pribadi itu membuat saya itu lebih terarah. Lebih terarah itu tidak ada pikiran yang negatif. Nggak ada pikiran yang negatif, nggak ada pikiran kok apa ya pengen punya cewek atau apa. Mohon maaf loh ya, intinya kayak gitu. Beda dengan mungkin waktu masih punya istri 2 mungkin. Punya istri 1. Mau nambah ya? Enggak. Pak, tapi secara aturan negara emang bisa sampai 3? Kalau itu saya mah kurang paham. Ya. Tapi rencana nambah ada ya? Enggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada rencana sama sekali. Bahkan saya poligami juga tadinya nggak ada rencana sama sekali. Jadi semua udah mungkin karena Allah gitu. Ya kalaupun ada yang bilang itu karena nafsu ya monggo saja, gimana yang menilai saja. Iya. Yang jelas intinya dengan saya menikah itu bisa membawa saya ke jalan yang benar, ke jalan yang lebih benar. Yang bisa penting membawa saya lebih dewasa, bisa membawa saya lebih apa ya semangat. Iya. Intinya kayak gitu aja. Yang penting kan secara syariat agama sudah dilakukan, Iya. secara peraturan negara sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Kalau yang lain kan rata-rata ya dikasih besok lusa ketemu sama yang tua, biasa main cakar-cakaran dan lain-lain. Ya mudah-mudahan nanti yang lain datang ke saya lah. Curhat itu. Jadi sahabat rakyat biasa yang ingin tahu bagaimana proses dari awal sampai akhir, sampai menikah, sampai ada rekomendasi dari pengadilan ke KUA, tanya-tanya beliau. Ya, yang bagi yang mau, ya kan. Sebetulnya semua mau Pak, jangan begitu. Bagi yang sanggup. Karena proses itu kan ya, mohon maaf itu kan kalau mungkin yang pegawai juga ada prosesnya sendiri, yang ASN gitu ada prosesnya sendiri. Proses ini yang harus kita tempuh itu memang ya kalau kita serahkan ke Gusti Allah sih, kalau memang niat kita itu benar, insya Allah sih. Kalau memang diizinin ya nggak ada yang susah. Iya, Nggak ada yang susah. Kun payah. Semua Bisa terwujud kalau memang karena memang izinnya. ya karena kalau memang niat saya itu kayak gitu. Niat saya memang pengen membahagiakan anak istri gitu. Saya berpikir kalau sampai usaha saya di sini itu saya jual, saya pulang ke Boyolali, saya itu usaha apa gitu kan. Secara logika saya itu enggak bisa usaha di sana. Artinya kalau saya enggak bisa usaha ya saya sama aja menyengsarakan anak istri. Tapi dengan yang ada sekarang gitu kan, dengan tanaman saya yang sekitar 5 hektar itu dan usaha yang lainnya itu yang mudah-mudahan bisa untuk membawa keluarga saya lebih lebih apa ya istilahnya, bisa lebih tenang ke depannya, lebih banyak ibadahnya nanti. Amin. Kayak gitu aja ya pengen gitu. Jadi mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini ya bisa sesuai dengan apa yang saya impikan kayak gitu. Jadi tujuan saya poligami ya gitu. Karena Pak rata-rata orang yang poligami ini kan hanya sekedar dia modal berani saja gitu. Dalam artian tidak berpikir panjang bahwa satu pernikahan ini istri pertama ataupun istri kedua, kalau Bapak tadi kan konsepnya jelas, tidak hanya sesaat kan. Iya. Bahkan sekarang poligami sampai sekarang udah berapa tahun Pak? 8 tahunan? Udah 8 tahun. Udah 8 tahunan. Tapi kalau yang lain kan walaupun berani, walaupun jawara, belum tentu bisa, belum tentu mampu gitu. Karena tadi mulai dari mendaftar, mulai dari sidang gonogini, mulai harus yang paling berat harus, kebayang nggak? Mertua harus hadir di persidangan, mertua istri kita harus hadir di persidangan, ini sesuatu yang nggak banget bakal terjadi kayaknya. Itu yang paling sulit Pak menurut saya. Iya, itu sempat saya juga berpikir, Iya. mosok saya mau nikah kudu ngomong sama mertua ini gitu ya. Tapi saya lakukan karena memang niat saya baik. Ya alhamdulillah, niat saya memang baik. Saya di sisi lain
sama istri yang tua sama anak-anak itu saya niatnya nggak pengen nyengsarain, memang semua pun kayak gitu. Iya. Nggak ada orang suami mau nyengsarain anak istri itu nggak ada. Cuman karena ini dalilnya nikah lagi ya. Iya, iya. Memang banyak orang yang bilang kamu kok kejam sama anak istri. Tapi saya tidak. Ini tujuan saya untuk membahagiakan anak istri malah. Daripada saya nggak bener takutnya. Karena saya merasa memang sendiri hidup di perantauan kayak gitu. Saya juga nggak mau jadi imam yang nggak bener kan gitu. Saya juga pengen bener gitu. Terus di sisi lain juga kalau memang saya dapat jodoh, saya juga pengen manusiakan dia. Iya. Pengen nanti juga ada keturunan juga nggak bodoh gitu loh. Jadi apapun yang harus saya tempuh karena saya laki-laki gitu. Itu waktu itu pikiran saya cuma kayak gitu. Alhamdulillah mau saya dijabah gitu loh. Tapi bukan untuk bangga-banggaan ini, untuk pemirsa semua gitu ya. Bukan untuk bangga-banggaan, ini cuma hanya sekedar menjalankan takdir. Jadi takdir itu kan harus kita jalani. Iya, betul. Kayak gitu. Apapun itu ya harus kita jalani. Mungkin itu udah jadi perjanjian kita waktu dulu di alam kandungan. Mungkin kayak gitu. Jadi kalau saya ada janji nggak ya, lupa saya, Pak. Nah kalau lupa itu mungkin pakai berdoa saja. Mudah-mudahan itu nanti diingatkan ataupun janji yang jelek-jelek nanti akan dibuang. Ya. Pak, mengenai harta yang Bapak Bang merintis dengan istri pertama, apakah itu ada bagian untuk istri yang kedua? Yang kedua. Kalau Aturannya. menurut aturan pemerintah itu kan udah disidangkan. Udah disidangkan poligami itu. Sebelum poligami itu kan udah ada persidangan namanya gonogini. Gonogini, gimana itu Pak detailnya? Ya kalau detailnya memang harus dipisahkan. Maksudnya dipisahkan itu khusus untuk istri yang pertama, Ya, untuk sama. istri yang baru lain-lain gitu. Untuk istri yang baru itu ya kalau setelah sidang didil kan kita udah nikah ya hasil apapun hasilnya itu bagi 3. Bagi 3. Ya kalau seandainya punten Ya. mau nikah lagi ya itu kan harus di sidang gonogini itu atau ada perpisahan amit-amit gitu ya terus dibagi lagi itu secara aturan. Tapi secara kekeluargaan saya sama istri-istri itu tak bilang, termasuk saya pun nggak mempunyai apa-apa ini setelah kita nikah ini bertiga. Ini ya semua punya anak. Jadi kita nanti cuma hanya numpang ke anak gitu loh. Jadi saya membuat mindset istri-istri saya itu tidak ada harta di otak istri-istri saya termasuk di saya gitu. Jadi semua yang ada itu harta buat anak gitu. Jadi nggak ada kok ini punya saya, ini punyamu gitu. Iya. Atau bahkan punya saya nggak ada, itu punya anak semua. Saya rasa itu akan adil gitu loh. Ya kalau untuk biar akur gitu ya saya mah ada trik gitu ya. Triknya itu ya saya ya kalau perusahaan kan triwulan laporannya gitu. Kalau kita memang 3 bulan sekali ketemu sama istri, kita juga adakan rapat Ya. rapat keluarga aja. Jadi ya kita membahas ke depan. Kalau kita punya utang ya kita membahas gimana caranya. Kalau kita punya duit ya harus diapain kayak gitu. Alhamdulillah lagi itu ya. Setelah saya nikah itu belum pernah ada perkelahian atau cekcok. Wah, itu yang luar Itu biasa. bukan saya ngebaikin keluarga saya sendiri. Enggak ada. Jadi komunikasi itu selalu hati-hati, selalu dijaga malah. Jadi mungkin akan lebih baik kalau yang punya istri 1 gitu. Gak harus 2 lah. Jadi diadakan yang namanya rapat keluarga lah. Jadi bisa membahas, termasuk anak ya harus ada. Jadi kita untuk mempelajari anak juga supaya biar jangan ngasal minta. Gitu. Boleh asal minta kalau kondisi orang tua itu lagi ada. Iya. Kalau kita sering ajak ngobrol gitu, paling tidak anak juga akan paham, oh orang tua lagi kondisinya lagi nggak ada duit, nggak mungkin dia mau minta sepeda motor kan gitu. Iya. Oke Pak, sekarang geser kita bicara tentang yang saya tahu beliau ini memiliki perkebunan loh di depan rumahnya yang semi villa itu di halaman rumahnya ada lemon, ada kebun durian, ada kebun alpukat, macam-macam banyak banget gitu. Nah ini terinspirasi dari mana Pak? Soalnya gini Pak, sorry Pak, saya potong dulu. Soalnya jarang sekali orang bikin rumah di halaman rumah selama 5 hektar itu ditanami macam-macam buah itu nggak ada loh. Kecuali perkebunan PT gitu kan, yang resmi perkebunan gitu kan, baru dia membuat lahan-lahan itu untuk
ditanami buah-buahan, tetapi bukan menjadi halaman di depan rumah Bapak ini sangat menarik. Ya, sebetulnya itu inspirasi dari kesuksesan yang tertunda. Sebab saya dulu pernah tani Polowijo ya kayak maksudnya kayak cabai, tomat belum berhasil. Belum berhasilnya kenapa? Kalau tanamannya berhasil, tapi waktu itu pas panen tak tinggal sidang poligami itu jadi nggak dijual. Gitu. Nggak tak lanjutkan, gitu kan. Terus tak pikir lagi saya harus nanam apa. Ternyata aku nanam cengkeh yang memang ada sebagian yang ini ya. Kenapa saya nanam buah-buahan ininya kan kayak gitu. Saya pernah bertanya-tanya itu ke teman saya yang ada di dinas gitu ya. Apa saja sih sebetulnya yang termasuk diimpor ke Pandeglang gitu. Ternyata ya banyaklah gitu ya, termasuknya ya buah-buah yang saya tanam. Gitu ya. Tujuan utamanya ya ini jelas kalau usaha udah pasti gitu ya. Tujuan utamanya memang saya pengen berbagi ilmu kalau ini memang berhasil gitu, untuk tak bagikan ke masyarakat yang lainnya ilmu-ilmu itu supaya Cibaliung itu jangan cuman hanya penghasil kayu saja. Betul. Karena memang banyak lahan yang tidur. Iya. Itu lahan yang tidur. Jadi supaya untuk mendongkrak perekonomian juga kayak gitu. Ya, Tujuannya mah. Jadi selain dari tanaman-tanaman tadi ada buah-buahan, beliau juga beberapa bulan terakhir ini lebih fokus ke peternakan, Pak ya. Iya, Kambing, Pak ya. kambing. Berarti sekarang yang terkumpul kambing itu Kambing. sudah ada berapa itu Pak kira-kira? Baru ada sekitar 50-an. 50. Itu kambing dari mana, Pak? Itu memang sengaja. Sengaja. Sengaja saya ngambil dari kambing dari daerah saya dari Boyolali. Dari Boyolali Ya, di ada bawah juga sini yang ya. dari Garut. Garut, Pak ya. Jadi memang tujuannya saya mohon maaf ya, Iya. mohon maaf karena kambing dari sana itu memang lebih postur itunya itu lebih gede. Lebih gede, Pak ya. Ya, artinya saya punya tujuan ini ke saudara-saudara petani. Iya. Petani itu intinya yuk harus ternak sebetulnya, Betul. karena itu udah harus bersinergi gitu kan. Jadi sama-sama capek mbak yo yang inilah yang ada biar gede, yang ngambil yang Iya. posturnya gede gitu. Iya. Bukan yang mahal loh ya. Betul, betul. Kalau yang mahal itu ya mungkin ya ada Garut, ada yang kambing ya, tawa Iya. gitu kan. Nah saya pengen ke arah sana gitu. Jadi untuk membuat si petani ini ya, berminat untuk beternak ya, dengan harga yang tidak mahal sekali lah kayak gitu. Jadi mudah-mudahan ke depan juga bisa dengan kondisi kambing-kambing yang ada di Cibaliung itu kan banyak kan yang lokal kan kecil-kecil lah, Iya. gitu. Kecil-kecil. Jadi ibaratnya kalau dijual itu cuma hanya jual timbangan. Iya. Kalau Kecil lagi ngambil. ya karena posturnya itu kecil. Ya tadi udah mohon maaf saya kan gitu ya, Iya. bukan untuk ada unsur Iya. yang Betul. negatif enggak Iya. gitu. Jadi karena posturnya kecil, Betul. jadi larinya ke timbangan. Kalau ke dijual lagi ke postur kalah dengan dari daerah Dulu Pak, lain. kenapa Pak pilihannya kambing itu kan masih banyak, bisa sapi, bisa kerbau, bisa ayam, bisa bebek, atau bisa gajah atau apa? Ya, karena gini, saya dulu pernah punya pelihara bebek, bahkan juga pernah kambing juga, sapi juga pernah punya, lumayan lah saya yang untuk syarat kemarin itu ya, yang tak masukkan buat syarat 30 ekor sebetulnya. Syarat 30 ekor tuh sapi, gila ya. Enggak, waktu itu kan karena harus didatangkan semua kan, Itu sapi dikumpulin Pak? harus dikumpulin tuh kalau 120 ekor lah ya remuk nggone kan gitu. Jadi kan itu kan ada sidang ke rumah itu kan ditanya siapa yang ngopenin sapi Iya. itu kan, ditanya itu satu. Satu Pak. Iya, kalau itu kan banyak orang ya, ini makanya segitu yang tak masukkan. Tapi biarin itu yang lalu berlalu. Kenapa sekarang saya milih kambing? Karena intinya untuk di Cibaliung ini katanya sih sebetulnya ada dokter hewan, tapi saya sampai saat ini belum kenal, belum pernah tahu gitu loh. Belum tahu, ya. Nah, karena kalau untuk sapi itu kan modalnya terlalu gede. Iya. Saya pengen nanti ke sapi.
pengen ke sapi. Sapi juga rencana. Ya. Tapi kambing juga akan terus nambah nih Pak rencananya. Terus. Mau nyampe berapa Bapak cita-citanya kambing nanti? Kalau cita-cita mau pengen punya 1.000 saya dengan Oke. lahan yang 5 hektar itu cukup lah kalau Sahabat 1.000. rakyat biasa kita doakan agar cita-cita Pak Gianto ini memiliki Amin. kambing 1.000 Mohon muda. doanya buat semuanya. Ya mudah-mudahan kita kan ke sana bisa sekali-kali kambing guling atau sate. Kalau sudah banyak. Ya. Jadi pengennya kayak gitu, ya, cita-cita. Dengan luas lahan ya, artinya kita sesuaikan lah, sesuaikan dengan luas lahan. Di sisi lain juga kalau untuk mudah-mudahan bisa untuk contoh lah, Ya, gitu. ya. Tujuannya itu kayak gitu. Oke, Pak Gianto, kita sekarang sudah berada di akhir waktu. Saya minta close statement Bapak. Kira-kira harapan Bapak ke depan dengan para pemirsa rakyat biasa, kira-kira apa nih yang akan disampaikan kaitan dengan poligami? Ya kalau dengan poligami itu saran saya jangan dipaksakan kalau memang itu bukan takdir. Karena kalau dipaksakan itu pasti ada korban. Betul. Ya, tapi bukan dalam arti korban fisik. Iya. Itu korban itu banyak, ada korban mental, ada korban segalanya ya. Jadi harapan saya itu kalau memang belum takdirnya ya jangan dipaksa. Oke. Kayak gitu. Baik, yang kedua Pak, saya tanya, apa kira-kira pesan Bapak atau tips atau yang menggugah untuk petani nih, untuk para petani, untuk para peternak di Cibaliu? Apa yang akan Bapak sampaikan? Iya, pesan saya kayak gitu. Jadi kita di Cibaliu ini nggak menutup kemungkinan kayak di Australia, jadi beli apa-apa mahal. Jadi saya harapannya petani itu, mohon maaf ya, kalau petani kayu itu ya kalau luas bisa buat pensiun cuma sekali panen gitu. Maksud Betul. saya kalau buah-buahan itu kan bisa Continue Pak. bisa continue gitu, sama-sama nunggu gitu kan, mau buah mau kelapa mau apa, yang penting jadilah petani yang benar, jangan cuma hanya petani di KTP aja gitu. Oke. Karena banyak lahan-lahan yang kosong gitu. Kita mungkin punya PPL atau apa yang kita bisa koordinasi. Untuk para peternak? Kalau untuk para peternak ya kita kan lahan di sini kan banyak, Iya. rumput pun banyak. Saya lihat kita mau korban aja kok, nyari kambing aja susah, apalagi mau nyari sapi ya nih itu. Betul. Yang mudah-mudahan dengan lahan yang luas ini gitu, bisa, harapan saya itu masyarakat selain tani gitu nanti bisa peternak juga. Jadi supaya untuk minimal untuk mencukupi kebutuhan di masyarakat Pandeglang dan sekitarnya. Oke, sahabat rakyat biasa, tadi kita sudah ngobrol mulai dari poligami sampai pertanian sampai peternakan, sudah sangat detail Pak Gianto sampaikan. 3 hal yang akan saya sampaikan di akhir ini, bahwa yang pertama, jangan dipaksakan kalau belum mampu, karena pasti ada korban yang bakal tersakiti. Yang kedua, jangan hanya sekedar petani itu di KTP. Jadi banyak KTP namanya petani tapi cabai beli ke pasar. Yang ketiga, tentang peternakan, tanyalah pada rumput yang bergoyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gianto. Nuhun pisan. Oke.